next kita lanjut ke sifat yang keenam. Jadi sifat yang keenam itu sebetulnya mirip dengan sifat yang kelima. Bedanya kalau yang sifat kelima tadi penjumlahan, yang ini pengurangan. Yaitu ini limit X mendekati A dari fx dikurangi gx. Ini hasilnya adalah limit X mendekati A dari fx dikurangi limit X mendekati A dari gx. Ini adalah sifat yang keenam. Bedanya hanya di tandanya aja, di tandanya pengurangan. Oh iya, nanti sebelum saya lanjutkan ke contoh, tolong ini videonya disimak sampai akhir, biar kalian paham, karena nanti di akhir pelajaran nanti ada kuis atau tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, sekarang ke contoh yang sifat keenam. Contohnya, misalnya ada limit X mendekati 3 dari 3X dikurangi X pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifat yang keenam ini dapat kita pecah menjadi limit X mendekati 3 dari 3X dikurangi limit X mendekati 3 dari X pangkat 3. Nah, ini sesuai dengan sifat yang ketiga tadi, yang ini, yaitu konstanta kali fungsi. Konstantanya kita taruh depan. 3 limit kali limit X mendekati 3 dari X dikurangi. Nah, kalau yang ini sesuai dengan sifat yang keempat tadi, yang bentuk pangkat, ini dapat kita tulis limit X mendekati 3 dari X pangkat 3. Nah, nilainya ini jelas limit X mendekati 3 dari X, berarti nilainya 3. Berarti ini 3 kali 3 dikurangi. Yang ini limit X mendekati 3 dari X, nilainya juga 3, hanya dia dipangkatkan 3. Berarti nilainya adalah ini 9, 9 sih, 29, yes. Bentar. Berarti nilainya 9 dikurangi 3 pangkat 3, 27. Hasilnya adalah negatif 18. Terus, sekarang kita ke sifat yang ketujuh. Sebentar, sebelum ke sifat yang ketujuh, kita balik dulu ke sifat yang keempat tadi yang bentuknya pangkat ya. Tapi ini contoh soal yang dia itu lebih sedikit kompleks gitu. Ini sama, ini masih contoh sifat 4. Ada soal misalnya limit X mendekati 1 dari X plus 8 pangkat 3. Nah, kalau kayak gini kan nggak mungkin kalian mungkin sih kalau mau menghitung X plus 8 pangkat 3 kan lama. Nah, kita akan menggunakan sifat-sifat tadi untuk menyelesaikan soal ini. Ini sesuai teorema, nanti kan pangkatnya kita taruh di akhir. Menjadi limit X mendekati 1 dari X plus 8 pangkat 3. Kan gini pangkatnya di akhir. Nah, kemudian yang ini, yang di dalam sini, ini kan bentuknya penjumlahan X plus 8. Nah, ini kita pakai sifat yang penjumlahan limit tadi. Menjadi limit X mendekati 1 dari X ditambah limit X mendekati 1
dari 8, nanti baru dipangkatkan 3. Nah, kalau ini limit X mendekati 1 dari X, berarti nilainya A itu sendiri yaitu 1. Ditambah, kalau ini limit X mendekati A dari suatu konstanta, hasilnya adalah konstanta itu sendiri, yaitu dia hasilnya 8. Dipangkatkan 3. Nah, 1 ditambah 8 hasilnya 9 dipangkatkan 3. Berarti nilainya adalah 729. Nah, kalau tadi kita sudah belajar sifat limit untuk yang penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita lanjut untuk yang perkalian dan pembagian. Untuk sifat yang ketujuh, ini sifat yang perkalian dulu. Jika ada limit X mendekati A dari fx kali gx, nah ini sama dengan limit X mendekati A dari fx dikali limit X mendekati A dari gx. Contohnya, tentukan limit X mendekati negatif 3 dari X kali 7 min 4X. Nah, sesuai dengan teorema yang ketujuh, ini dapat kita pecah menjadi limit X mendekati negatif 3 dari X dikali limit X mendekati negatif 3 dari 7 min 4X. Nah, ini biar nggak panjang nulisnya, ini kita kerjakan dulu untuk yang limit X mendekati negatif 3 dari X. Ini kan bentuk yang kedua tadi, yang limit X mendekati A dari X, yaitu hasilnya yang A sendiri yaitu negatif 3. Nah, dikali dengan yang ini limit X mendekati negatif 3 dari 7 min 4X, dia adalah yang bentuk pengurangan. Juga bisa kita pecah menjadi limit X mendekati negatif 3 dari 7 dikurangi limit X mendekati negatif 3 dari 4X. Nah, berarti hasilnya yang ini limit X mendekati negatif 3 dari 7, limit X mendekati A dari suatu konstanta, hasilnya adalah konstanta itu sendiri, yaitu 7, dikurangi yang ini sifat yang ketiga, yang limit K kali Fx, yaitu 4 kali X. 4-nya kita tulis dulu, 4 kali limit X mendekati negatif 3 dari X. Hasilnya negatif 3 kali 7 min 4 kali limit X mendekati 3 dari X, hasilnya yaitu negatif 3. Berarti ini hasilnya adalah negatif 3 kali 7, negatif 4 kali negatif 3, jadinya plus 12. Berarti hasilnya negatif 3 kali 19. Hasilnya adalah negatif 57. Nah, sekarang ke sifat yang pembagian limit. Sifat yang ke-8. Limit X mendekati A dari Fx dibagi Gx. Ini sama dengan, kita pecah juga menjadi limit X mendekati A dari Fx dibagi dengan limit X mendekati A dari Gx.
Contohnya, misalnya ada soal tentukan limit X mendekati 1 dari negatif 3X kuadrat dibagi 4X plus 3. Nah, ini sesuai dengan sifat limit yang ini dapat kita tulis limit X mendekati 1 untuk yang negatif 3X kuadrat dibagi dengan limit X mendekati 1 dari 4X plus 3. Nah, yang atas, yang limit negatif 3X kuadrat itu kan negatif 3 kali X kuadrat, itu sama dengan sifat yang ketiga tadi, yang perkalian konstanta dengan fungsi. Kita pecah juga menjadi negatif 3-nya kita tulis dulu, dikali dengan, nah, limit X kuadrat itu yang bentuk pangkat, pangkatnya kita taruh di akhir. Berarti nulisnya gini, limit X mendekati 1 dari X tadi ya, pangkat 2. Nah, pangkatnya diakhirin gini. Nah ini kita pecah juga. Ini limit X mendekati 1 dari 4X ditambah limit X mendekati 1 dari 3. Untuk yang limit X mendekati 1 dari 4X ini juga sebetulnya bentuk perkalian, bisa kita pecah juga. Kita langsung pecah aja. Menjadi 4 kali limit X mendekati 1 dari X. Nah, baru kita tentukan. Nah, untuk yang ini, yang negatif 3 kali limit X mendekati 1 dari X pangkat 2, ini nilainya adalah negatif 3, yang ini nilainya yaitu A sendiri 1 pangkat 2 per, yang ini 4 kali limit X mendekati 1 dari X sama, dia nilainya 1, ditambah limit X mendekati 1 dari suatu konstanta, yaitu konstantanya 3, berarti hasilnya adalah konstanta itu sendiri, yaitu 3. Nah, hasilnya negatif 3 kali 1 kuadrat, berarti negatif 3 kali 1, hasilnya negatif 3, per 4 kali 1, 4 tambah 3, sama dengan 7. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 3 per 7. Kita lanjut untuk sifat terakhir yang kita pelajarin hari ini. Sebetulnya ini mirip dengan sifat yang bentuk pangkat tadi. Hanya kalau yang tadi itu kan pangkatnya dia pangkat N. Kalau yang ini dia pangkatnya pangkat 1/N. Kalau 1/N itu kan dia artinya bentuknya bentuk akar ya. Kayak misalnya ada 4 pangkat setengah. Ini kan artinya dia akar pangkat 2. Sebenarnya di sini ada angka 2 gitu dari 4. Nah, tapi kalau ada 4 pangkat 1/3, berarti dia di sini adalah akar pangkat 3 dari 4. Kalau ada 4 pangkat 2/3, ini artinya, jadi sebenarnya di sini tuh ada angka 1 yang di sini tuh letaknya di sini. Akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Gitu. Oke, ke sifat yang ke-9. Jika ada limit X mendekati A dari akar pangkat N dari fx, ini sama dengan akar pangkat N dari limit X mendekati A untuk fx.
Ini sifat yang ke-9. Atau sama yang seperti saya sebutkan tadi, kalau penulisan untuk akar pangkat N itu kalian bisa juga rubah ke bentuk pangkat yang seper N. Jadi penulisannya ini bisa juga begini. Ini bentuknya ya. Atau ini limit X mendekati A dari fx pangkat seper N gitu penulisannya. Ini sama dengan ya kayak yang tadi, pangkatnya kita akhirin, limitnya dulu yang kita hitung. Ini limit X mendekati A dari fx pangkat seper N. Mirip dengan yang tadi. Nah, terserah kalian mau menggunakan penulisannya yang bentuk akar atau yang bentuk pangkat yang seper N seperti ini. Nah, contohnya limit X mendekati 2 dari akar pangkat 4 dari 8x. Nah, ini kan penulisannya ekuivalen dengan limit X mendekati 2 dari 8x pangkat seperempat. Gini kan. Kalau misalnya kita nulisnya yang pakai pangkat seper N. Nah, ini sesuai dengan bentuk yang ini, yang pangkat seper N, ini kan bisa kita tulis yaitu limit X mendekati 2 dari 8x pangkatnya terakhir, pangkat seperempat. Nah, ini bentuk perkalian dengan konstanta dengan fungsi 8 kali X, berarti 8-nya bisa kita tulis di depan. Berarti 8 kali limit X mendekati 2 dari X pangkat seperempat. Hasilnya berarti 8 kali limit X mendekati 2 dari X nilainya adalah 2 pangkat seperempat. Berarti 16 pangkat seperempat. Hasilnya adalah 2. Nah, ini tadi semua sifat untuk yang sifat-sifat atau teorema limit yang kita pelajari hari ini. Silahkan dipahami benar-benar. Jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung WA ke saya. Setelah ini, bisa kalian kerjakan tugas yang akan saya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.